Hari ini saya ingin berbicara mengenai kesembuhan ilahi dan mujizat. Bicara tentang kesembuhan ilahi dan mujizat, artinya adalah kesembuhan yang berasal dari Allah. Kemudian mujizat adalah berarti kesembuhan yang tidak biasa ya, atau tidak melalui proses yang biasa dalam arti kata proses ilmiah. Misalnya sakit harus minum obat dan proses-proses lain yang harus dilalui. Tetapi kalau dikatakan kesembuhan ilahi dengan mujizat berarti adalah Allah yang berkarya langsung dalam proses kesembuhan. Dan biasanya itu dipromosikan dalam doa-doa kesembuhan. Hari-hari ini kita sedang dipenuhi dengan berita-berita tentang kesembuhan ilahi, mujizat, apalagi terkait dengan COVID-19. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah promosi kesembuhan ilahi, mujizat itu adalah sesuatu yang tepat? Menurut saya, kesembuhan ilahi, mujizat atau promosinya sah-sah saja dipromosikan. Karena memang itu adalah sebuah keyakinan, apalagi itu dialami. Tapi ya memang kita juga harus menyatakan, mempromosikan itu pada tempatnya. Pada tempatnya maksudnya adalah bagaimana? Suatu saat saya pernah menguji sebuah skripsi yang ditulis oleh seorang mahasiswa yang sering mengalami kesembuhan ilahi atau mujizat. Dia mengatakan bahwa setiap kali dia berdoa, apakah orang sakit kanker, sakit jantung, sakit-sakit yang lain lah, sampai dengan flu, demam, dia doakan semuanya sembuh katanya. Atau dia mengalami banyak mendoakan orang sakit itu sembuh. Kemudian saya tanya, waktu itu kamu berdoa sendiri atau bersama-sama? Dia katakan, ya bersama-sama Pak. Kemudian dari mana kamu tahu bahwa yang menyembuhkan itu doa kamu? Dan dia terdiam, tidak bisa menjawab. Dan kemudian juga kalau kita lihat, orang-orang datang misalnya untuk bisa disembuhkan, didoakan. Kalau kita baca di Alkitab juga jelas, kadang-kadang Tuhan mengatakan imanmu telah menyelamatkan kau. Demikian juga, kemudian juga ada yang mengatakan murid-muridnya berdoa untuk kesembuhan, kata Alkitab ya, tapi tidak sembuh-sembuh, dikatakan orang yang mendoakannya ya mungkin tidak kurang beriman kalau kita lihat begitu. Kalau murid-muridnya melakukan tidak sembuh, tetapi Tuhan Yesus kemudian juga melakukannya sembuh. Tetapi semuanya adalah kalau bicara tentang mujizat, kesembuhan ilahi, maka itu hatinya adalah untuk kemuliaan Allah. Jadi yang dimuliakan Allah, bukan manusia. Maka kesembuhan-kesembuhan ilahi, mujizat, tidak apa-apa dipromosikan. Tapi jangan mengatakan bahwa orang tersebut, orang tertentu atau pribadi tertentu memiliki kuasa kesembuhan ilahi. Dan coba aja disurvei, berapa persen orang yang datang dan berapa persen orang yang sembuh. Dan ini kan menjadi sebuah hal yang penting, karena nanti kasihan orang berbondong-bondong datang terus, tetapi persentase kesembuhannya ternyata kecil. Tetapi tidak apa-apa juga orang yang beriman itu mungkin disembuhkan gitu. Jadi orang yang datang itu orang-orang yang beriman, bukan spekulasi. Dan kadang-kadang mungkin juga kalau spekulasi kan kasihan juga, sudah berusaha dengan segala macam upaya medis, tapi tiba-tiba kemudian dia ingin mencoba-coba begitu, ternyata dia tidak mengalami kesembuhan. Yang mengalami kesembuhan dia bersyukur, tapi yang tidak mengalami kesembuhan itu kasihan juga, sudah mengalami risiko dan segala macam. Bahkan kita tidak tahu juga, jangan-jangan setelah itu akibatnya lebih parah. Coba disurvei lebih dahulu. Jadi menurut saya, kita kalau kita berbicara bahwa Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa melakukan mujizat, itu benar. Tapi jangan kita mempromosikan seakan-akan diri kita yang punya kuasa, punya mujizat. Tapi kalau Anda juga mempromosikan itu, ya silakan saja. Tetapi juga mesti hati-hati, disurvei dulu berapa persen dari orang yang datang ke Anda itu sembuh, berapa persen dari orang yang datang ke Anda itu mengalami mujizat. Tapi saya setuju bahwa kita perlu berdoa, perlu memohon Tuhan memberikan kesembuhan, mujizat, karena memang Tuhan perintahkan gitu. Dan kemudian juga kita melihat betapa memang menyakitkannya, betapa menderitanya orang yang sakit. Tentunya kita akan tergerak untuk berdoa kesembuhan ilahi, untuk Tuhan memberikan mujizat. Tentu saja itu sah-sah saja. Tapi kita juga harus mengatakan juga dengan tegas bahwa itu adalah kemuliaan Tuhan. Meskipun saya tahu juga ada orang-orang yang mengatakan, oh dia punya kuasa khusus, dia punya pengalaman khusus. Tapi itu pun juga tidak absolut. Nah, cobalah diperiksa berapa persentasenya. Tapi kalau memang
sudah diperiksa dan kemudian kita juga secara terbuka jujur, nah itu sah-sah saja. Tapi jangan sampai terjadi sebuah kebohongan. Seakan-akan kita ingin promosikan diri, karena bisa jadi sebuah ilahi, mujizat itu kan sebuah promosi untuk bisa orang datang berkumpul, orang datang bersama-sama. Nah kalau itu motivasinya adalah supaya kita terkenal, orang datang bersama, padahal kita lihat persentasenya kecil, misalnya demikian, kan kita harus kasihan dengan banyak orang yang datang seperti itu. Hanya gara-gara kita ingin tersohor, gara-gara kita ingin mendapatkan kedudukan, posisi, kemudian mengakibatkan hal demikian. Nah, kita secara jujur saja ya, harus mengatakannya dengan terbuka, dengan demikian juga secara hukum juga benar. Karena kalau secara hukum, kalau diteliti tiba-tiba persentasenya kecil, ya harus dijelaskan. Terbuka, pemerintah harus menjelaskan supaya jangan banyak orang yang kemudian datang bukannya berdampak positif, tapi berdampak negatif. Seperti itu. Kalau menurut pandangan saya mengenai kesembuhan ilahi dan mujizat. Nanti kita harus terbuka. Kita tidak bisa menjelaskan bagaimana kesembuhan ilahi terjadi, mujizat terjadi, karena hanya bisa lihat dengan kasat mata kita. Tapi kan kita tidak tahu proses itu terjadi bagaimana. Kita jujur saja bahwa kalau memang kita mengatakan itu untuk kemuliaan Tuhan, ya Tuhan yang menyembuhkan. Jadi kita berharap Tuhan berkarya, kita berdoa, ya, seperti itu. Tetapi segala sesuatu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi menurut saya perdebatan-perdebatan yang tidak penting tentang kesembuhan ilahi dan mujizat kita tidak perlu teruskan, tetapi biarlah kita saling belajar, saling juga mensurvei, melihat bukti-bukti nyata tersebut, kemudian mempromosikan yang benar, sehingga kalau kita mempromosikan karena kebenaran, itu akan berdampak positif kepada masyarakat. Kiranya pandangan saya ini juga bisa menolong untuk melihat mujizat dan kesembuhan ilahi secara lebih baik. Terima kasih.